Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yujiraida selaku Ketua Tim Developer dari aplikasi yang akan saya jelaskan ini, mewakili rekan-rekan saya yaitu Revita, Adit, dan Ferdi. Di sini saya akan menjelaskan tentang detail dan struktur dari sistem yang kami kembangkan, yaitu aplikasi Smart Attendance PT Berkakarya Mansur. Video ini untuk panduan bagi seluruh anggota di PT Berkakarya Mansur supaya dapat menggunakan aplikasi ini tanpa ada kebingungan maupun kesalahpahaman. Sistem ini terdiri dari 3 aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi employer, yaitu untuk karyawan, yang dimana di sini para karyawan dapat melakukan absensi, mengajukan izin, mengajukan lembur, dan juga mengganti password. Lalu yang kedua ada aplikasi untuk admin dan juga admin lead. Di sini untuk melakukan absensi, manajemen data, dan juga approve secara bertingkat, approve izin dan lembur. Yang ketiga yaitu ada aplikasi core untuk super admin dan global admin. Di sini adalah puncak dari approval izin, lembur, juga untuk manajemen pusatnya. Baik, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait aplikasi employer untuk karyawan. Saya akan mencontohkan untuk melakukan absen cepat, yaitu melalui pengenalan wajah, klik buka kamera, lalu diletakkan tepat di tengah kamera. Nah, sistem akan mengenali berdasarkan dari wajah yang melakukan absensi, bukan berdasarkan user. Jadi meskipun itu menggunakan HP yang lain, tapi tetap akan mengenalinya berdasarkan wajah, bukan berdasarkan handphone. Lalu klik buka kamera untuk memotret lingkungan sebagai bukti. Klik absen sekarang. Nah, di sini absennya berhasil. Aturan absen di sini yaitu untuk seluruh karyawan kecuali security dan juga kopi, yang dimana absen sebelum jam 7 itu akan statusnya menjadi hadir. Lalu jika lebih dari jam 7, statusnya akan berubah menjadi terlambat. Absen masuk dibatasi sampai dengan jam 12 siang. Jika sudah lebih jam 12 siang, sistem akan otomatis mendata para user yang belum absen menjadi statusnya tidak masuk. Lalu untuk absen pulang dapat dilakukan ketika lebih dari jam 1 siang. Jika absen di rentang waktu jam 12 sampai dengan kurang dari jam 4, statusnya akan menjadi pulang awal. Jika absen di jam 4 sampai dengan jam 5, statusnya akan menjadi tepat waktu. Lalu jika lebih dari jam 5, itu akan menjadi statusnya pulang akhir. Nah, jika ada lembur di atas jam itu, maka diwajibkan untuk mengajukan lembur. Lalu khusus untuk security dan juga kopi yang mana jam masuk dan jam pulangnya tidak menentu, otomatis jika melakukan absen masuk, statusnya menjadi hadir. Lalu jika melakukan status pulang, statusnya otomatis akan tepat waktu, yang mana data tersebut akan diolah dan akan menjadi perhitungan kalau security tersebut sudah berjaga selama 8 jam dalam waktu kerja atau yang mana itu akan dilakukan oleh pihak HRD. Baik, saya akan jelaskan mulai dari login karyawan, masuk ke halaman portal karyawan, lalu masukkan NIK. Ini saya menggunakan data percobaan, klik masuk. Jika NIK atau password salah, maka diharapkan untuk mengisi ulang. Berikut ini adalah tampilan dari dashboard karyawan, yang mana statistik kehadiran dihitung berdasarkan si karyawan atau si user selama 1 bulan. Di sini bisa memilih bulan Juli, bulan Juni, atau yang lainnya. Berikut ini adalah riwayat absensinya. Lalu di bagian bawah ini adalah foto dari BPJS atau dokumen jaminan terkait. Lalu dari halaman portal, yaitu halaman untuk admin dan admin lead, di sini ada 2 pilihan. Kita coba yang admin lead, masukkan NIK, prosedurnya sama ya, lalu masukkan password, klik masuk. Nah, jika tampilan di admin lead, super admin, dan global admin, di dashboard akan menampilkan statistik kehadiran per tanggalnya dari seluruh karyawan. Jadi di sini ada klik ubah, bisa lihat berdasarkan tanggal. Misalkan kita pilih tanggal 15. Nah, di tanggal 15 ini ada total absen 53, lalu total hadirnya ada 30, 1 sakit, dan yang lainnya. Di sini juga ada download chart dari total seluruh absen ini. Dan di sini ada tingkat kehadiran 56,6%,
dari 53 karyawan yang absen. Jadi 56,6% ini adalah nilai dari total 30 hadir dari 53 total absen. Lalu di halaman admin dan juga admin lead akan ada dokumen jaminan atau BJS yang sama dengan portal karyawan. Lalu di bagian ini bisa klik status folder yang mana akan menuju ke halaman status, lalu juga bisa klik kinerja ke halaman kinerja. Kembali ke halaman karyawan. Di sini halaman karyawan ada ajukan lembur. Nah, bisa diklik ini untuk mengajukan lembur. Kita misalkan ajukan lembur di tanggal ini, percobaan. Lalu di sini diharap untuk mengupload bukti berupa gambar atau BTF untuk mendukung pernyataan yang mana akan meningkatkan persentase untuk disetujui. Kirim pengajuan lembur. Klik. Nah, pengajuan lembur berhasil dikirim. Dari segi admin lead akan muncul notifikasi pengajuan lembur baru. Karyawan percobaan pengajuan lembur pada tanggal muncul juga di sini. Notifikasi. Dari segi admin lead dan juga admin, ini ada tombol bergambar waktu. Ini adalah lembur. Klik. Nah, di sini untuk lembur disetujui ada 3 tingkatan, yaitu admin lead dan juga super admin. Nah, di sini admin lead bisa melihat bukti file. Nah, bukti file ini yang tadi kita upload bisa juga dibagikan, bisa tutup. Mari kita tutup. Ini statusnya menunggu karena belum di-upload dari 3 tingkatan ini. Klik setujui. Nah, di sini karena saya login sebagai admin lead, maka persetujuan atas nama saya dan status sebagai admin lead. Lalu kita perlu beralih ke halaman super admin. Di aplikasi core ini ada super admin, yaitu Pak Project Manager, lalu global admin, yaitu Pak Direktur dan Pak Direktur Operasional. Mari kita masuk sebagai project manager. Sudah pemberitahuan ini data untuk percobaan. Nah, ini dia tampilan dari super admin. Tidak jauh beda dari admin lead. Hanya ada perbedaan di halaman kinerja dan juga approval. Di sini ada gambar jam yang serupa dengan halaman admin lead. Klik. Nah, di sini tertulis sudah disetujui oleh lead, yaitu saya tadi. Menunggu persetujuan, klik setuju. Nah, sudah disetujui super admin. Lalu kita berganti ke halaman admin untuk melakukan persetujuan. Di sini juga muncul notifikasi jika di admin ini dia tidak ada tombol untuk membuka blokiran, tombol icon dengan gambar handphone. Lalu ini klik setujui. Setelah semuanya disetujui, otomatis statusnya akan menjadi disetujui. Notifikasi telah muncul di semua aplikasi dan juga tentunya di percobaan ini. Nah, ini selamat, pengajuan lembur Anda pada tanggal 16 telah disetujui sebelumnya. Approve all. Di sini bisa lihat riwayatnya diajukan lembur ini. Nah, riwayatnya sudah disetujui. Status persetujuan sudah disetujui dari 3 lap. Ketika telah disetujui, maka otomatis nantinya di tanggal 16 ini status pulang akan berubah menjadi lembur tanggal 16. Nah, di sini tertulis lembur, otomatis terdata menjadi lembur. Lalu di halaman absensi ini, di aplikasi karyawan, bisa melihat riwayat dan berapa banyak total karyawan ini dengan statusnya hadir, terlambat, izin, dan lain sebagainya. Bisa juga difilter berdasarkan tanggal, contohnya tanggal 15, lalu juga tanggal 13. Sementara itu, halaman admin dan halaman admin lead, absensinya dapat melihat seluruh karyawan yang melakukan absensi. Bisa melihat berdasarkan filter hadir, terlambat, izin, sakit, dan lain sebagainya. Bisa juga search berdasarkan nama. Misalkan, karena tadi saya melakukan absensi pulang di jam 2, maka terhitung pulang awal. Ini tadi foto yang kita ambil, lalu juga peta pulang. Jadi saat pengenalan wajah dilakukan, otomatis sistem akan merecord titik GPS dari karyawan yang melakukan absensi tersebut. Jadi di sini otomatis tertulis oleh sistem. Begitu pula foto pulang ini detailnya otomatis ditulis oleh sistem dan tidak bisa dimanipulasi. Lalu di bagian kinerja ini hanya ada di halaman admin, admin lead, super admin, dan global admin.
yang mana admin akan memberikan penilaian pada para karyawan-karyawan yang ada di naungannya. Lalu admin lead akan memberikan approve untuk mengoreksi apakah data pengajuan kinerja itu benar, sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Setelah di-approve oleh admin lead, baru setelah itu bisa dilihat oleh super admin yang nantinya akan masuk ke dalam rekap penilaian kinerja karyawan. Oke, saya akan coba contohkan di halaman admin. Contoh karyawannya, saya akan memilih diri sendiri, kedisiplinan, ini bisa memilih aspeknya, bisa yang lain, saya masukkan nilainya, ulasannya, klik simpan. Nah, di sini seorang admin hanya dapat melihat data-data kinerja yang dia masukkan. Dia tidak akan bisa melihat data-data kinerja yang admin lain masukkan. Lalu ini statusnya menunggu karena belum di-approve oleh admin lead. Di sini di admin lead saya akan refresh. Nah, akan muncul data kinerja yang dimasukkan oleh admin sebelumnya. Jika saya klik setujui, maka data ini akan bisa dilihat oleh super admin. Namun jika saya klik tolak, maka ini hanya akan berakhir di admin lead. Oke, saya akan coba setujui. Nah, dari segi super admin, kinerja akan muncul. Di sini super admin bisa menghapus data jika data-data tersebut sudah direkap dan menjadi penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di portal karyawan bagian status. Di halaman ini bertujuan untuk memetakan dengan jelas para karyawan berada di divisi apa, berada di workshop atau berada di project. Lalu juga di sini bisa melihat total absensi dari seluruh divisi. Di sini saya buat folder per folder untuk mewakili divisi. Saya klik logistik. Nah, di sini karyawan yang di luar itu adalah koordinator. Ini adalah download chart total kehadiran dari tanggal hari ini bisa pilih tanggal, yang merupakan total dari Pak Koordinator, lalu juga beberapa mekanik dan beberapa sopir. Ini datanya belum dimasukkan untuk yang sopir. Di halaman mekanik ini sendiri adalah total dari Pak Sugeng dan Pak Sutris ini. Jadi download chart ini adalah total dari data-data yang ada di folder tersebut. Lalu di project ini juga berlaku hal yang sama, sistemnya dengan yang workshop. Di sini juga bisa mencari posisi karyawan, barangkali karyawan tersebut dipindahkan ke divisi lain atau mungkin di project. Nah, ini kita cari dulu di workshop. Misalkan Yoga Pratama berada di K3. Kalau misalkan data yang tidak ada, unit Juraida belum ditempatkan di workshop manapun. Lalu di project ini misalkan saya klik belum ditempatkan di project manapun. Di halaman status ini, karyawan dan admin hanya melihat, sementara untuk hak akses mengedit berada di tangan admin lead, super admin, dan global admin. Ini adalah tampilan di super admin. Dia dapat menambahkan divisi, juga menambahkan anggota. Lalu di halaman user, tepatnya di admin lead, yang mana di admin lead ini tampilannya akan sama atau serupa dengan tampilan yang ada di super admin dan juga global admin. Di admin lead dapat mengedit foto, lalu mengubah data, dan juga menghapus data. Di icon koper ini adalah untuk menambahkan jabatan. Sementara itu di halaman admin, dia hanya bisa mengedit data gambar. Lanjut dari halaman karyawan, tepatnya di halaman laporan. Di sini karyawan dapat mendownload dalam bentuk PDF berdasarkan bulanan, tahunan, atau custom tanggal. Ini digunakan untuk bahan pertimbangan atau mungkin bahan bukti sebagai pelaporan absensi kerja yang telah dilakukan. Misalkan kita simpan laporan. Nah, di sini berdasarkan karyawan percobaan tadi, dia telah melakukan absensi hanya di tanggal 13, 14, 15, dan 16. Ada total lembur, cuti, sakit, dan lainnya. Lalu juga tahunan berdasarkan 2 tahun terakhir. Lalu juga rentang tanggal. Rentang tanggal ini bisa dipilih 1 hari, 2 hari, atau bahkan 2 minggu, 1 minggu, dapat disesuaikan atau custom. Misalkan kita tanggal 9 sampai 9, jadi diklik 2 kali, 9 sampai dengan 9. Save. Lalu klik simpan laporan.
Nah, jadi di sini karena dia tidak melakukan absensi di tanggal 9, maka hasilnya kosong. Kita custom di tanggal 12 sampai 16. Simpan laporan. Nah, di sini akan muncul dari tanggal 12 sampai 16 yang kita pilih tadi, ada 4 absensi. Jika di karyawan ini dia hanya bisa mendownload laporan untuk diri sendiri, berbeda halnya dengan tampilan di admin, admin lead, super admin, dan global admin, yang mana mereka dapat mendownload laporan untuk semua karyawan, untuk karyawan lain maupun untuk diri sendiri. Sistemnya sama seperti karyawan yang tadi, bisa bulanan, tahunan, maupun custom. Lalu mereka dapat melakukan ekspor Excel selain melakukan ekspor PDF. Lalu kita coba klik Excel. Di sini akan ada data-datanya yang diambil dari sistem, dari presensi total bulan Juli. Khusus di halaman admin lead, super admin, dan global admin akan ada icon security, icon hitam di pojok atas ini, lalu juga ada icon cookie. Ketika diklik, halaman ini ada karena security memiliki hari libur yang tidak menentu, tidak seperti karyawan lainnya yang memiliki hari libur pasti, yaitu di hari Minggu. Ini form untuk mendaftarkan hari libur bagi security, lalu juga untuk ekspor laporan khusus security. Jadi ini bertujuan untuk memastikan bahwa jam kerja security adalah tepat di 8 jam. Lalu ada halaman cookie yang mana bisa mendaftarkan hari libur sama halnya dengan security tadi. Lalu juga ekspor laporan untuk melihat berapa jam dari si koki ini bekerja. Lalu lanjut di halaman izin. Di sini sudah ada beberapa yang mengajukan izin, namun kita akan mencoba dari awal. Kita akan mencoba dari portal karyawan. Di portal karyawan tampilannya seperti ini. Kita coba judul izinnya percobaan. Di sini ada jenis izin, yaitu izin penuh atau izin setengah hari. Jika izin penuh, maka di status masuk dan status pulang akan tertulis izin dan izin. Lalu jika izin setengah hari, jika memilih jam 7 sampai jam 12, maka status masuknya akan berubah menjadi izin setengah hari, sementara status pulangnya akan menjadi tepat waktu, pulang awal, dan lain-lainnya. Lalu jika pilih siang, maka status masuknya akan menjadi hadir, terlambat, dan lain-lain sesuai dengan jam masuk saat melakukan absensi itu. Lalu di status pulang akan berubah menjadi izin setengah hari. Kita akan mencoba izin setengah hari. Terangannya percobaan. Di sini juga bisa menampilkan PDF atau gambarnya sebagai pendukung untuk meningkatkan persentase disetujui dari 3 lapis approval. Klik kirim persetujuan. Di sini statusnya menunggu. Lalu kita akan buka halaman super admin. Nah, di sini akan muncul notifikasi karena saya membuka 3 aplikasi, jadi muncul di admin juga di core untuk super admin. Refresh. Nah, di sini akan muncul. Ini belum disetujui siapapun, kita akan coba setujui. Nah, di sini sudah tampil admin leader sudah menyetujui. Kalau di tampilan karyawan, status persetujuannya sudah disetujui oleh admin leader atau admin lead. Tinggal 2 approval lagi. Lalu kita lakukan approval dari segi super admin. Nah, ini muncul percobaan, klik setujui. Sudah setujui super admin, tinggal kita melakukan persetujuan dari segi admin. Kita juga klik setujui. Nah, di sini otomatis akan berubah statusnya disetujui karena sudah terjadi 3 approval atau 3 persetujuan dari segi karyawan. Nah, di sini akan ada notifikasi. Karyawan akan mendapatkan notifikasi, admin akan mendapatkan notifikasi, begitupun super admin. Notifikasinya adalah pengajuan izin disetujui. Selamat, pengajuan izin percobaan Anda telah disetujui sepenuhnya. Klik tandai semua dibaca. Lalu di sini berubah menjadi disetujui. Di riwayatnya akan otomatis status pulangnya akan menjadi izin setengah hari.
Lalu jika admin atau admin lead mengajukan izin, bisa klik tombol tambah di atas. Di sini admin atau admin lead bisa mengajukan izin untuk diri sendiri maupun untuk karyawan lain. Di sini bisa pilih karyawannya. Lalu prosedurnya juga sama seperti saat mengajukan izin di halaman karyawan tadi. Jika admin mengajukan izin untuk dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menekan approve atau menekan persetujuan untuk data itu. Hanya bisa admin lain yang melakukan persetujuan. Berpindah ke halaman profile. Di sini ada ubah password. Halaman profile ini semua role yaitu karyawan, admin lead tampilannya sama. Di karyawan seperti ini tampilannya. Untuk mengubah password, klik ubah password, misalkan password. Klik tombol simpan. Password ini berhasil diubah. Jadi ketika sudah logout dan ingin login lagi, maka masukkan password yang terbaru. Sebagai sistem keamanan dari kami menerapkan jika ada kegagalan saat login sebanyak 5 kali, maka otomatis diblokir selama 1 hari. Mari kita coba. Ini saya sengaja tulis salah. Nah, sisa percobaan 4 kali. Akun diblokir selama 1 hari. Blokir otomatis akan dibuka pada tanggal 17. Terhitung 24 jam. Jika ingin mengajukan buka blokir secepatnya, maka bisa klik ajukan buka blokir. Alasannya ajukan permintaan. Lalu ketika terbuka dan melakukan sebanyak 2 kali kegagalan lagi hingga total keseluruhannya ada 7 kali kegagalan, maka akan diblokir selama seminggu. Yang memiliki akses untuk membuka blokiran tersebut adalah admin lead, super admin maupun global admin. Ini di icon handphone, klik. Nah, di sini ada datanya. Kalau klik tolak, maka akan berjalan sesuai prosedur yang mana diblokir selama 1 hari hingga 1 hari tersebut berakhir. Lalu jika klik setujui, maka blokir pun dibuka. Klik setujui. Ketika sudah dibuka blokirnya, maka ketika akan masuk, klik masuk. Nah, di sini kita dapat masukkan NIK lagi. Mencobanya lagi. Klik masuk. Nah, berhasil. Jika ada halaman yang error atau halaman yang belum memuat data, maka disarankan untuk melakukan logout lalu login ulang. Dan jika permasalahan tersebut belum terselesaikan meskipun sudah melakukan itu, harap menghubungi kami selaku tim Depok. Sekian dari kami, terima kasih.